Halo geng, di video kali ini saya akan merangkum seluruh alur cerita dari film The Shaolin Boy. Film ini bercerita tentang dua orang anak jagoan yang nantinya akan melawan para kelompok kriminal. Oke lah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya geng. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Cerita dimulai dengan seorang bocil Shaolin bernama Xiao Yu yang menjajal kemampuannya dengan kakak seperguruannya di sebuah kuil. Dan pada akhirnya Xiao Yu memenangkan pertarungan tersebut. Setelah itu ia berjalan dengan gurunya sekaligus menceritakan tentang Xiao Yu. Yang ternyata sejak umur 3 tahun orang tua Xiao Yu mengantarkannya ke kuil Shaolin untuk belajar wushu di sana. Sejak saat itu ia belajar wushu sampai saat ini. Sekarang Xiao Yu berumur 8 tahun dan akan mengikuti pertukaran murid di sekolahan umum. Hari ini adalah pertama kalinya Xiao Yu turun gunung sejak ia diantarkan ke kuil Shaolin tersebut. Sementara itu, kita diperlihatkan dengan seorang jagoan taekwondo bernama Lin Qiunan yang telah berumur 15 tahun, siswa SMP kelas 2. Di sana juga ada manajer taekwondo Lin Qiunan bernama Xiaolan, siswa kelas 2. Dan juga seorang bocil SD bernama Xiao Bei, adik dari Xiaolan. Di saat itu Xiaolan dengan teliti mencari tata letak kesalahan Lin Qiunan dan mencatatnya, karena itu adalah pekerjaannya sebagai manajer. Tak lama kemudian mereka menerima telepon dari ayahnya yang merupakan seorang ilmuwan bernama Zhang Xiang. Ia meminta Xiaolan untuk menyambut kedatangan siswa pertukaran dengan baik karena ia akan tinggal bersama mereka. Zhang meminta maaf karena tidak bisa menemaninya dikarenakan sedang ada pekerjaan di luar. Tak hanya itu, ia juga memberikan sebuah kado kepada kedua anaknya tersebut. Tak lama kemudian Xiao Yu pun datang dan disambut dengan baik oleh Xiaolan. Ia memperkenalkan diri dan juga adiknya. Sementara itu, ayahnya digebukin oleh beberapa orang tanpa disadari oleh Xiaolan. Bos gangster ini bernama Tuan Shen yang mengincar hasil penelitian milik Dr. Zhang untuk dijual ke pasar gelap dengan harga yang sangat tinggi. Akan tetapi, barang yang ia cari tidak ada di sana karena Dr. Zhang telah memberikannya kepada Xiaolan. Karena itulah kedua anak buah Tuan Shen mengintai rumah Xiaolan untuk mencari barang tersebut. Kita sebut saja kedua maling ini Thor dan korup. Mereka berencana untuk mengambil barang tersebut di keesokan harinya setelah semua orang pergi. Di sisi lain, Xiao Yu diajak mabar oleh Xiao Bei hingga larut malam. Tak lama kemudian, Xiaolan menyuruh mereka berdua untuk segera tidur karena sudah malam. Setelah itu, Xiaolan iseng membuka hadiah pemberian ayahnya yang merupakan sebuah mainan panda elektronik yang diburu para gangster tadi. Dan ternyata panda tersebut mampu menirukan suara almarhum ibunya, karena Dr. Zhang menciptakan mainan tersebut untuk menemani kedua anaknya sebagai pengganti almarhum ibunya. Panda tersebut mampu menirukan semua suara orang dan juga dapat menyambung ketika diajak berbicara. Lala, 我是你妈妈。我想你了，妈妈。妈妈也想。 Esok harinya, kedua maling ini melihat panda tersebut yang dijadikan gantungan di tas Xiaolan.
Saat di perjalanan, Xiaolan menyapa Lin Qiunan dan juga adiknya yang bernama Sansan. Lin Qiunan membawakan makanan, kemudian Xiaolan memberikan hasil dari yang ia catat. Tak lama setelah itu, Thor mengambil panda elektronik yang beruntung diketahui Xiao Yu, sehingga ia pun diajar Lin Qiunan dan juga Xiao Yu.别动！谢谢。 Di dalam kelas, ibu guru menjelaskan perihal pertukaran murid dengan seorang siswa dari kuil Shaolin Wushu. Hal ini bertujuan untuk mempopulerkan seni bela diri tradisional yang merupakan warisan budaya penting bagi suku Tionghoa. Setelah itu, Xiao Yu mengikuti pelajaran olahraga yang membuat gadis-gadis terpesona akan kemampuannya. Sementara itu, Dr. Zhang masih disekap oleh Tuan 这是 Shen. 麦芽那边已经给我联系了啊。 Di sekolahan, Xiao Yu yang menyaksikan latihan Lin Qiunan tampak tertarik dengan taekwondo. Di malam harinya, ia pun melakukan tendangan tinggi seperti yang dilakukan Lin Qiunan. Dan di saat itu juga, kedua maling kembali mendatangi rumah Xiaolan. Beruntung di sana ada Xiao Yu yang mengerjai kedua maling tersebut. Setelah itu, Xiao Yu mengatakan kepada mereka kalau ada maling yang masuk ke rumahnya. Setibanya di markas, kedua maling menerima hukuman karena yang ia bawa bukan panda elektronik melainkan alat pelembab ruangan yang berbentuk panda. Esok harinya, Lin Qiunan berlatih taekwondo di sekolahnya yang disaksikan beberapa murid di sana. Hingga pada akhirnya, Sansan meminta Xiao Yu untuk bayuan dengan kakaknya. Karena ia ingin tahu siapa yang lebih hebat di antara mereka. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Pertarungan di antara mereka ternyata seimbang. Bersamaan dengan itu, si kedua maling yang telah menyamar berusaha mencuri panda elektronik. Beruntung hal tersebut diketahui oleh Xiao Bei. Sehingga terjadilah sedikit kerusuhan di sana. Beberapa saat kemudian, guru olahraga menghentikan kerusuhan sehingga si kedua maling berhasil kabur membawa panda elektronik tersebut. Para guru melapor kepada polisi. Lalu Xiaolan memohon untuk menangkap kedua maling tersebut karena mainan panda itu sangat penting baginya. Kemudian ibu guru menghimbau kepada mereka agar melapor kepada polisi jika ada kejadian seperti tadi bukan melawannya sendiri. Setelah itu Xiao Yu menyendiri karena merasa bersalah tidak bisa menjaga barang milik Xiaolan. Beruntung Lin Qiunan beserta yang lainnya datang membujuk Xiao Yu sehingga ia tidak bersedih lagi. Kemudian mereka merapikan ruangan kelasnya tersebut. Singkat cerita, Lin Qiunan mengajari beberapa gerakan taekwondo kepada Xiao Yu dan begitu pun sebaliknya. Di sisi lain, anak buah Tuan Shen beberapa kali mencoba untuk meretas program panda elektronik tersebut namun gagal. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya berhasil namun ternyata masih membutuhkan sandi perintah.
yang mana sandi tersebut adalah kata-kata pertama Siolan saat mengaktifkan panda tersebut. Tuan Sen yang sudah kehabisan kesabaran mulai mengintimidasi Dr. Zhang, namun ia memang tidak tahu tentang kata sandinya. Di saat itu juga Siolan menelpon ayahnya dan memberitahukan kalau nanti jam 6 ia akan merayakan pesta ulang tahunnya. Hal ini membuat Tuan Sen berniat untuk menculik Siolan. Di rumah Siolan sendiri sudah ada beberapa temannya yang mulai berdatangan untuk merayakan ulang tahunnya. Kemudian ia menerima pesan dari ayahnya kalau sudah berada di depan rumahnya. Saat Siolan keluar, ia langsung ditangkap anak buah Tuan Sen. Beruntung Xiao Yu dan yang lainnya mengetahui hal tersebut sehingga terjadilah baku hantam di sana. Ternyata Tuan Sen memiliki satu anak buah cukup tangguh yang mampu mengalahkan Xiao Yu dan juga Lin Qiunan dengan cukup mudah. Tak menyerah sampai di situ, mereka mengejar para gangster yang menculik Siolan. Sedangkan San San melapor ke polisi. Setibanya di TKP, ternyata di sana ada seseorang dari luar negeri bernama Anderson yang akan membeli panda elektronik tersebut. Tuan Sen sendiri memaksa Siolan untuk memberitahukan kata sandinya. Setelah kata sandinya selesai, kini tinggal beberapa saat lagi program tersebut akan selesai. Sambil menunggu programnya selesai, Anderson mempersiapkan pembayarannya. Dan tinggal menekan satu tombol maka uangnya akan masuk ke rekening Tuan Sen. Lin Qiunan yang telah tiba di sana meminta mereka untuk berpencar. Sementara Xiao Bei yang tidak bisa bertarung, ia melaporkan lokasinya kepada polisi. Lalu ia menyelinap masuk dan mengubah nomor rekening Tuan Sen dengan penggalangan dana asosiasi lalu mengirimnya. Sedangkan di luar, Lin Qiunan dan Xiao Yu baku hantam dengan anak buah Tuan Sen yang cukup tangguh. Kemudian ia meminta Xiao Yu untuk menyelamatkan Siolan, sementara Lin Qiunan akan menghadapi orang ini sendirian. Di dalam, Xiao Bei tertangkap oleh Tuan Sen, tapi beruntung Xiao Yu datang tepat waktu. Ia langsung menghajar semua anak buah Tuan Sen dan Anderson di sana. Setelah itu, Tuan Sen yang melarikan diri dikejar oleh mereka. Sementara itu, Lin Qiunan kewalahan melawan satu orang ini hingga akhirnya Xiao Yu datang membantu. Berkat kerjasama yang baik, mereka mampu mengalahkannya. Dan lagi-lagi para polisi datang setelah baku hantam selesai. Mereka menangkap Tuan Sen dan juga yang lainnya. Esok harinya pihak sekolah memberikan penghargaan kepada Xiao Yu, Lin Qiunan, dan juga Xiao Bei. Karena mereka telah membantu polisi membongkar transaksi ilegal lintas negara. Tak hanya itu, pihak sekolah juga memberikan gelar murid kehormatan kepada Xiao Yu. Karena berkat dia, sekolahan tersebut mengalami peningkatan dalam bidang olahraga. Singkat cerita, Lin Qiunan mengikuti turnamen melawan seorang juara nasional Korea. Dan pada akhirnya Lin Qiunan memenangkan pertandingan tersebut setelah mengeluarkan gerakan wushu yang diajari Xiao Yu dan film pun tamat. Oke geng, jika ada kesalahan dalam video ini saya mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.